Kaisar Naga Abadi Chapter 791 Bahasa Indonesia. 791 Favorit Surga Tingkat Dewa Semu. Puci, anak panah itu menembus bahu kiri Xian Yanxing, meninggalkan lubang berdarah. Kelambanan yang kuat membawa Xian Yanxing kembali. King kecil, Lu Ming berteriak. Setelah memaksa elit keluarga Jiang mundur dengan satu serangan telapak tangan, dia memanfaatkan situasi tersebut dan melingkarkan lengannya di pinggang ramping Xian Yanxing. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mendarat di samping gua. Lemak, mundur, Lu Ming meraung. Kong Jin tidak melangkah terlalu jauh dengan Ruan Tingting, tetapi sambil mengaum, dia bergegas kembali. King kecil, bagaimana kabarnya? Lu Ming menggendong Xian Yanxing dan terus menyuntikkan esensi vitalnya untuk menutup luka Xian Yanxing, menghentikan aliran darah. Untungnya, saya menghindari bagian vital saya, jadi saya tidak akan mati. Wajah Xian Yanxing pucat. Sekarang, kemana kamu bisa lari? Wajah Jiang Taiyu menjadi dingin saat dia melangkah maju. Luan Tianhao dan yang lainnya juga datang dan mengepung Lu Ming dan yang lainnya. Namun, Lu Ming bahkan tidak melihatnya. Pandangannya diarahkan ke arah lain. Seorang pria muda yang mengenakan pakaian perang besi hitam, dengan tatapan dingin, melangkah ke udara. Tubuhnya memancarkan aura menakutkan dan keinginan kuat untuk bertarung. Awan angin kacau. Ini awan angin yang kacau. Seseorang berseru kaget. Lu Ming dan yang lainnya sudah selesai. Keluarga Luan sebenarnya mengirim Luan Fengyun. Peringkat ke-350 dalam daftar 1000 talenta teratas, favorit surga tingkat dewa, Luan Fengyun. Seruannya semakin keras. Murid Lu Ming mengerut. Orang yang menyergapnya adalah orang ini. Gendut, bawa Tingting dan King kecil kembali ke gua. Kata Lu Ming. Wajah Kong Jin serius saat dia memimpin Ruan Tingting dan Xian Yanxing ke dalam gua. Xian Yanxing duduk bersila dan mulai pulih. Meskipun anak panah itu telah melukai bagian vitalnya, maksud yang terkandung di dalamnya sangat kuat. Cedera Xian Yanxing tidak seringan kelihatannya. Luan Fengyun melangkah maju dan berdiri di udara. Dia berkata dengan suara tenang, Luan Tianhao, kamu terlalu lambat. Masalah ini telah sampai ke pengawal istana di Tian, dan mereka akan segera mengirim seseorang untuk membawa wanita itu pergi. Bagaimanapun, dia memperoleh warisan supremasi Lanjin, dan supremasi Lanjin adalah salah satu komandan pengawal istana di Tian saat itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ekspresi Luan Tianhao berubah. Jika pengawal istana di Tian ada di sini, maka dia tidak perlu mengacaukan keluarga. Kepala klan akan memikirkan cara untuk menunda pengawal istana di Tian selama sehari, jadi dia mengirimku ke sini untuk menangkap wanita ini sesegera mungkin dan membawanya kembali ke klan yang kacau. Maafkan aku, kata Luan Fengyun. Dia kemudian berbalik untuk melihat Lu Ming dengan senyum dingin di wajahnya. Jika kamu tersesat sekarang, kamu akan hidup. Jika kamu menunda, kamu akan mati. Luan Fengyun, aku pasti akan membunuhmu suatu hari nanti. Lu Ming mengabaikan kata-kata Luan Fengyun. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Luan Fengyun hampir membunuh Xian Yanxing. Berdasarkan hal ini, Lu Ming harus membunuhnya tidak peduli siapa dia. Hehe, sejak kamu mengatakan itu, kamu tidak punya kesempatan lagi. Saya tidak ingin melawan dan hanya membawa wanita itu pergi. Tapi hari ini, aku harus membunuhmu. Kata Luan Fengyun dengan dingin. Dia berdiri tinggi di udara, semangat juangnya semakin kuat. Keluarga Luan mengembangkan teknik budidaya tingkat dewa, teknik 100 pertempuran, dan dilahirkan untuk bertarung. Tentu saja, kekuatan tempurnya juga sangat kuat. Ledakan. Aura Luan Fengyun tiba-tiba meledak. Inti esensialnya mendidih dan mengeluarkan suara gelombang badai. Auranya seperti gunung dewa yang menekan Lu Ming. Puncak tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual, ini adalah budidaya Luan Fengyun. Puncak tingkat samudera spiritual tingkat keempat adalah 2 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming. Namun, Luan Fengyun bukanlah seniman bela diri biasa. Dia adalah keajaiban tingkat dewa, dan kekuatan tempurnya sudah sangat kuat. Inti penting dalam tubuh Lu Ming bersirkulasi dengan kekuatan penuh. Ada cahaya biru samar bersinar di antara alisnya. Haha, aku tidak menyangka tempat ini akan semarak ini. Tambahkan saya kalau begitu. Tawa keras terdengar dari jauh. Begitu suara itu turun, aura panas menutupi langit dan bumi.
Dua garis api, menyeret ekor panjang di belakangnya, menembus kehampaan dan mendekat dalam sekejap. Dua sosok muda muncul. Wang Haotian. Mata Luan Fengyun berbinar. Pada saat ini, desahan kaget terdengar dari sekeliling. Pakar kebanggaan surga klan Wang juga telah tiba. Selain itu, dia juga seorang ahli kebanggaan surga semu. Saudara Luan, warisan supremasi Blue Gold telah muncul. Bukankah terlalu berlebihan jika keluarga Luanmu ingin menyimpannya sendiri? Petik 2. Wang Haotian tertawa. Apakah menurutmu aku harus memberitahu keluarga Wangmu? Luan Fengyun berkata, wajahnya gelap. Peringkat Wang Haotian dalam daftar 1000 talenta teratas hanya beberapa tempat lebih rendah darinya, namun kekuatan tempurnya setara dengannya. Tidak mudah bagi Wang Haotian untuk mendapatkan metode kultivasi tingkat dewa saat ini. Tidak apa-apa jika kamu tidak memberitahuku. Kami akan mengandalkan kemampuan kami sendiri. Wang Haotian tersenyum. Tatapan Luming melewati Wang Haotian dan mendarat pada orang di belakangnya. Wang Kong. Di tangan Wang Kong ada seorang pria berwajah pucat yang bernapas lemah. Jian Feiliu. Orang di tangan Wang Kong sebenarnya adalah Jian Feiliu. Saudara Jian, apa yang kalian lakukan padanya? Mata Luming seperti dua pedang tajam, menusuk Wang Kong dan Wang Haotian. Apakah kamu membicarakan hal yang sia-sia ini? Wang Haotian tersenyum dan memandang Jian Feiliu dengan jijik, bocah ini berani berselingkuh dengan wanita dari keluarga Wangku. Jadi, saya melumpuhkannya. Ekspresi Luming berubah. Tidak heran Jian Feiliu sangat lemah. Itu karena budidayanya telah hancur. Brengsek, Luming berteriak dengan suara rendah. Setelah jangka waktu ini, Luming sudah menganggap Jian Feiliu sebagai teman sejati. Sekarang, budidaya Jian Feiliu telah dilumpuhkan oleh Wang Haotian. Luming, jangan khawatirkan aku. Aku adalah sampah. Aku bahkan tidak bisa menyelamatkan adik juniorku. Mereka membunuhnya. Kalian semua binatang, semua binatang. Kakak muda adalah wanita yang sudah menikah, dan kamu masih ingin menghadiahkannya kepada orang lain, dasar binatang. Mata Jian Feiliu memerah saat dia menggeram. Orang Wang Mang itu sudah mati. Klan Wang kami tidak akan membesarkannya dengan sia-sia. Tentu saja, kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Wang Kong berkata dengan acuh tak acuh, seolah dia sedang membicarakan hal yang sangat normal. Luming kurang lebih memahami apa yang sedang terjadi. Itu pasti karena Wang Mang telah meninggal, dan keluarga Wang ingin menghadiahkan adik perempuan Jian Feiliu kepada murid-murid keluarga Wang lainnya untuk diajak bermain. Adik junior Jian Feiliu pasti mengirim pesan kepada Jian Feiliu untuk meminta bantuan, itulah sebabnya Jian Feiliu segera pergi dan mendatangi Nine Dragons. Setelah itu, dia ditemukan secara alami. Jian Feiliu benar. Klan Wang adalah sekelompok binatang. Luming, ku dengar kau berteman baik dengan orang tak berguna ini, jadi aku membawanya ke sini. Hehe, sepertinya kamu datang di waktu yang tepat. Wang Haotian tertawa. Apa yang kamu inginkan? Kata Luming. Itu sangat sederhana. Serahkan token yang Anda peroleh dari Menara 100 Supremes, lalu serahkan wanita yang memperoleh warisan yang mulia emas biru kepada saya. Kalau begitu, aku akan memberikan sampah ini padamu. Wang Haotian masih memiliki senyuman tipis di wajahnya. Dia memiliki token dari Menara 100 Supremes. Di sampingnya, mata Luan Fengyun bersinar karena keserakahan. Dia juga membutuhkan tanda Menara 100 Supremes. Saya akan menggunakan token itu untuk bertukar dengan Anda, tetapi tidak mungkin bagi Anda untuk menyerahkan Ting-Ting. Kata Luming. Jika dia menyerahkan Ruan Ting-Ting, mereka pasti akan melucuti jiwa Ruan Ting-Ting dan mengubahnya menjadi idiot. Tidak mungkin dia menggunakan satu orang untuk menukar orang lain. Kaisar Naga Abadi Chapter 792 Bahasa Indonesia. 792 Bab 792 Niat membunuh pasang surut. Satu tanda. Tidak, aku akan membuat temanmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Mata Wang Haotian berbinar dingin. Luming, jangan khawatirkan aku. Adik perempuanku sudah meninggal dan kultivasiku lumpuh. Saya sudah cacat. Jangan khawatirkan aku. Teriak Jian Feiliu. Diam. Wang Kong meraih bahu Jian Feiliu dengan cakarnya. Suara retakan datang dari bahu Jian Feiliu saat pelindung tulangnya rusak. Namun,
Jian Feiliu hanya mengertakkan gigi dan tidak mengeluarkan suara. Sialan, kelompok sampah ini, sialan. Di pintu masuk gua, Kong Jin meraung. Terkikik, Lu Ming mengepalkan tangannya dengan erat. Gelombang kemarahan melintas di benaknya dan matanya bersinar karena niat membunuh. Kong Jin benar. Orang-orang ini pantas mati. Dia tidak sabar untuk keluar dan membunuh mereka. Tapi sekarang, dia harus menanggungnya. Dia memiliki Xian Yanxing dan Ruan Tingting yang terluka di belakangnya. Jika dia bertindak gegabah, dia hanya akan membunuh semua orang. Ketika Luan Fengyun pertama kali tiba, dia mengatakan bahwa pengawal istana di Tian akan datang ke sini sehari kemudian. Mungkin, begitu mereka tiba, segalanya akan berubah menjadi lebih baik. Baru saja, Luan Fengyun belum mengirimkan transmisi suara. Mungkin dia terlalu percaya diri dan merasa tidak perlu menyembunyikan apapun. Dengan adanya dia bisa membawa pergi Ruan Tingting bahkan tanpa perlu sehari pun. Namun, Lu Ming harus memikirkan cara untuk mengulur waktu 1 hari. Lu Ming, aku akan bertanya lagi padamu. Apakah kamu akan berubah atau tidak? Kata Wang Haotian. Lu Ming mengepalkan tangannya erat-erat, matanya sangat dingin. Suaranya sedingin es. Wang Haotian, Wang Kong, jika kamu berani menggunakan Jian Feiliu lagi, aku akan membunuhmu. Kamu berani mengancamku. Wajah Wang Haotian menjadi dingin. Dia tiba-tiba berbalik dan mengarahkan jarinya. Aliran energi keluar dan menembus lubang besar di bahu Jian Feiliu. Pakaian Jian Feiliu ternoda darah. Ledakan. Tubuh Lu Ming meledak dengan aura kekerasan dan niat membunuh yang dingin. Tidak ada yang memperhatikan bahwa langkah kaki Lu Ming bergerak lambat. Dengan setiap langkah yang diambilnya, sebuah prasasti akan tenggelam ke dalam tanah. Kamu ingin menggunakanku untuk mengancam Lu Ming. Dalam mimpimu. Dalam mimpimu. Pada saat ini, Jian Feiliu tiba-tiba meraung. Cahaya merah samar menyebar dari tulang punggungnya. Tidak baik. Ekspresi Wang Kong berubah. Jangan, Lu Ming meraung. Bang! Pada saat ini, tulang punggung Jian Feiliu tiba-tiba meledak, dan darah berceceran di mana-mana. Jian Feiliu telah melakukan semacam keterampilan rahasia untuk menghancurkan kekuatan garis keturunannya sendiri. Langkah ini juga di luar dugaan Wang Haotian dan Wang Kong. Penghancuran kekuatan garis keturunan seseorang setara dengan kehilangan nyawa. Jian Feiliu memuntahkan seteguk darah. Dia memandang Lu Ming dan berkata, "Saudara Lu, suatu kehormatan bagi saya untuk berteman dengan Anda. Namun, adik perempuanku telah meninggal dan kultivasiku telah hancur. Tidak ada gunanya aku tinggal di dunia ini. Sayang sekali saya tidak bisa melihat hari ketika saudara Lu menguasai dunia." Saat dia berbicara, vitalitas Jian Feiliu menjadi semakin lemah, dan dia perlahan menutup matanya. Kemudian, kekuatan hidupnya dimusnahkan. Jian Feiliu, putra surga yang sombong yang pernah mendominasi Pulau Pasir Emas dengan nama Raja Neraka dan bertarung dengan Lu Ming, telah jatuh. Meskipun dia sudah lama tidak mengenal Lu Ming, Jian Feiliu adalah pria dengan karakter sejati dan memperlakukan orang dengan tulus. Lu Ming telah memperlakukannya sebagai teman baik. Sekarang, agar tidak mengancam Lu Ming, Jian Feiliu telah menghancurkan meridian darahnya sendiri dan mati. Aura Lu Ming meledak dengan hebat, dan niat membunuhnya sepertinya terwujud. Saudara Jian, jangan khawatir. Saya pasti akan mengirim Wang Haotian dan Wang Kong untuk menemani Anda. Aku juga akan mengirim seluruh keluarga Wang ke neraka cepat atau lambat. Dia menatap Wang Haotian dan Wang Kong dengan mata dingin dan tanpa emosi. Entah kenapa, Wang Haotian dan Wang Kong merasakan hawa dingin di hati mereka saat melihat mata Lu Ming. Seolah-olah dewa kematian sedang menatap mereka. Sampah. Wang Kong menarik napas dalam-dalam dan melemparkan tubuh Jian Feiliu ke tanah. Hehe, Wang Haotian, sepertinya kamu kehilangan daya tawar. Bagaimana dengan ini? Ayo serang bersama, bunuh orang-orang ini, dan ambil wanita itu. Luan Fengyun berkata sambil tersenyum dingin. Saya sendiri yang cukup untuk membunuh mereka. Wang Haotian berkata dengan dingin, matanya penuh dengan niat membunuh. Ledakan. Lalu, dia melangkah maju. Dia harus membunuh Lu Ming hari ini. Dia punya firasat buruk. Seolah-olah cepat atau lambat dia akan mati di tangan Lu Ming jika Lu Ming tidak mati. Perasaan ini sangat tidak menyenangkan. Api ungu keluar dari tubuh Wang Haotian.
Panas yang mengerikan meledak dan udara dalam radius puluhan meter langsung terbakar, berubah menjadi ruang hampa. Tombak panjang yang terbuat dari api muncul di tangan Wang Haotian. Itu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah Lu Ming. Nyala api yang membara masih berjarak puluhan meter dari Lu Ming, seolah-olah akan membakar pakaian dan rambutnya. Membunuh. Lu Ming maju selangkah. Elemen sebenarnya di seluruh tubuhnya meledak. Pada saat yang sama, 4 jenis niat mengelilinginya saat dia menyerang dengan telapak tangannya. Berdebar, nyala api menyebar ke segala arah, dan bumi bergemuruh dan retak. Sosok Lu Ming terus mundur. Dengan setiap langkah yang diambilnya, rune akan berkedip dan tenggelam ke tanah saat kakinya menginjak tanah. Lu Ming menghela nafas lega, menekan ki dan darah yang melonjak di tubuhnya. Dia merasakan sakit yang menusuk di telapak tangannya. Telapak tangannya menjadi hitam karena nyala api. Kekuatan tempur Wang Haotian sangat menakutkan. Wang Haotian juga berada di puncak tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual. Dia telah mengolah api yang membakar langit ke tingkat yang sangat dalam. Suara mendesing. Wang Haotian mendorong Lu Ming kembali dengan satu serangan. Dia mengayunkan tombak api dan terus menyerang Lu Ming. Bang! Bang! Lu Ming menginjak tanah dan sosoknya bergerak ke samping dengan cepat. Apakah menurutmu pergi semudah itu? Mati. Dua matahari muncul di mata Wang Haotian saat dia terus menyerang Lu Ming. Berdebar, Lu Ming menyerang dengan telapak tangannya lagi, bentrok dengan Wang Haotian. Dengan ledakan, dia didorong mundur selusin langkah lagi, darah mengalir dari sudut mulutnya. Lu Ming sangat kuat. Dia mengambil 2 gerakan dari Wang Haotian berturut-turut. Banyak orang di sekitar yang terkejut. Wang Haotian adalah anak ajaib setingkat dewa. Dia memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi dan dapat membunuh siapapun dengan tingkat kultivasi lebih tinggi darinya dalam hitungan detik. Namun, tingkat kultivasi Lu Ming 2 tingkat lebih rendah darinya, namun ia mampu menahan beberapa gerakan. Itu sangat menakutkan. Di sampingnya, mata Luan Fengyun berkedip, dan dia juga sangat terkejut. Wang Haotian juga terkejut. Orang ini harus mati. Kalau tidak, aku mungkin yang akan mati di masa depan. Wang Haotian meraung di dalam hatinya. Niat membunuhnya semakin kuat. Api muncul di atas kepalanya. Garis keturunannya meletus, dan kekuatannya tumbuh. Tombak api berubah menjadi senjata pembunuh yang menakutkan, membakar kehampaan dan menuju Lu Ming. Pada saat ini, mata Lu Ming berbinar. Bus! Prasasti mulai muncul di tubuhnya. Ada rune yang bisa mengeluarkan esensi sejati, rune yang bisa meningkatkan kecepatan seseorang, rune yang bisa meningkatkan pertahanan seseorang. Dalam sekejap, Lu Ming menuliskan 8 susunan prasasti untuk dirinya sendiri. Seorang ahli prasasti. Mata Wang Haotian dipenuhi dengan keterkejutan. Membunuh. Lu Ming berteriak dan maju selangkah. Dalam sekejap, tanah bersinar terang dan prasasti indah yang tak terhitung jumlahnya muncul, membentuk formasi prasasti besar. Kaisar Naga Abadi Chapter 793 Bahasa Indonesia. 793 masih ada peluang. Formasi prasasti muncul. 2 pedang terbentuk dan menebas Wang Haotian. Pada saat yang sama, Lu Ming menerkam Wang Haotian. Kekuatan melahap yang mengerikan muncul dari telapak tangan kirinya dan menyelimuti Wang Haotian. Telapak tangan kanannya mengaktifkan seni penjara surga yang merusak dan menyerang. Dengan tambahan 8 susunan prasasti, kekuatan tempur Lu Ming telah meningkat pesat. Mata Wang Haotian dipenuhi dengan keterkejutan. Dengan raungan yang panjang, pancaran tombak berubah menjadi ilusi dan menghancurkan kedua pedang tempur tersebut. Lalu, dia menikam Lu Ming. Berdebar, tabrakan kali ini lebih mengejutkan dari tabrakan sebelumnya. Wang Haotian terpaksa mundur. Ya, kali ini Wang Haotian yang mundur. Terengah-engah terdengar dari segala arah. Lu Ming sebenarnya telah mengusir Wang Haotian. Sungguh sulit dipercaya. Wang Haotian mundur 6 langkah dan berdiri diam. Dia tidak percaya dan meraung, kapan kamu menuliskan formasi prasasti? Dia tidak pernah menyangka bahwa budidaya seni bela diri Lu Ming tidak hanya sangat tinggi, tetapi prasasti daunnya juga sangat menakutkan. Membunuh. Niat membunuh dingin Lu Ming adalah satu-satunya tanggapan yang dia dapatkan. Dia terus melangkah maju. Rune muncul di tanah dan diringkas menjadi pedang tempur, yang ditujukan ke Wang Haotian.
Pada saat yang sama, dia menyerang Wang Haotian. Wang Haotian meraung dan hampir berubah menjadi manusia api. Tombaknya terlempar ke depan dan bertabrakan dengan tombak Lu Ming. Namun akibatnya Wang Haotian terus mundur. Lu Ming melemparkan 8 formasi pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia menggunakan formasi prasasti dan kekuatan melahap garis keturunan 9 naga. Dia telah sepenuhnya menekan Wang Haotian. Tidak jauh dari situ, ekspresi Luan Fengyun sangat tidak sedap dipandang. Tadi, dia masih tinggi dan perkasa, berpikir bahwa dia bisa menekan Lu Ming kapan saja dan membawa pergi Ruan Tingting. Sekarang, kebenaran mengatakan kepadanya bahwa dia salah besar. Kemampuan bertarung Wang Haotian jelas tidak lebih lemah dari miliknya. Jika Wang Haotian ditekan, apakah itu berarti dia juga akan ditekan? Ini sulit diterimanya. Bang! Bang! Lu Ming menginjak tanah dan sebuah formasi muncul. 8 pedang terbentuk dan menebas Wang Haotian. Pada saat yang sama, dia menyerang Wang Haotian dengan sekuat tenaga. Wang Haotian dalam bahaya. Ah! Wang Haotian meraung panjang. Tombak panjang itu menembus langit. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke langit, menerobos serangan formasi prasasti dan bergegas ke langit. Wang Haotian mundur karena kekalahan. Dia bergegas ke udara untuk menghindari serangan Lu Ming. Lu Ming belum bisa menuliskan susunan prasasti di kehampaan. Brengsek, mata Wang Haotian dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak sabar untuk menghancurkan tulang Lu Ming dan menyebarkan abunya. Dia sebenarnya dipaksa mundur oleh Lu Ming dan hanya bisa lari menyelamatkan nyawanya. Di bawah pengawasan publik, ini hanyalah sebuah penghinaan besar. Kuncinya adalah budidaya seni bela diri Lu Ming 2 tingkat lebih rendah darinya. Wang Haotian bergegas ke langit, tapi Lu Ming tidak berniat berhenti. Dia tiba-tiba mengubah arah dan menginjak tanah. Rune muncul dan terkondensasi menjadi tombak panjang, yang melesat ke arah Wang Kong seperti kilat. Pada saat yang sama, Lu Ming maju selangkah dan muncul di depan Wang Kong dalam sekejap. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Apa? Wang Kong terkejut. Segalanya terjadi terlalu cepat. Wang Haotian melarikan diri sementara Lu Ming berbalik untuk menyerangnya. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi secepat itu. Dia meraung ketakutan dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Bang! Tombak panjang yang dipadatkan oleh formasi dikirim terbang oleh Wang Kong. Namun, saat berikutnya, Lu Ming tiba. Kekuatan melahap yang mengerikan menyelimuti Wang Kong, menyebabkan aliran darahnya terganggu dan kekuatan tempurnya melemah. Pada saat yang sama, telapak tangan Lu Ming menghampirinya. Bang! Semua pertahanan Wang Kong dihancurkan oleh telapak tangan Lu Ming. Telapak tangan Lu Ming mendarat dengan keras di dada Wang Kong. Mata Wang Kong keluar dari rongganya. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan keengganan. Tidak! Ah! Jeritan melengking keluar dari mulut Wang Kong, dan saat berikutnya, tubuhnya terkoyak-koyak. Lu Ming mengambil satu langkah lagi dan inti esensialnya bergulung, membungkus tubuh Jian Feiliu. Dalam sekejap, dia muncul di pintu masuk gua. Semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari Flynn. Itu terlalu cepat. Wang Haotian melarikan diri dan bergegas ke langit. Lu Ming mengubah arahnya dan menyerang Wang Kong. Dia membawa Jian Feiliu dan muncul di pintu masuk gua. Semuanya terjadi dalam rentang 1 atau 2 tarikan napas. Banyak orang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Ketika Lu Ming muncul di pintu masuk gua, kerumunan itu akhirnya bereaksi dan tersentak. Wang Kong telah terbunuh. Dia terbunuh seketika. Apakah ini kekuatan tempur Lu Ming? Terlalu menakutkan untuk menggunakan seluruh kekuatan tempurnya. Favorit surga seperti Wang Kong benar-benar tidak dapat ditolak. Anak ini belum sepenuhnya mati. Dan, yang berada di bahu Lu Ming, tiba-tiba berbicara. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Matanya bersinar saat dia berkata, Dan, apa maksudmu dengan ini? Apa maksudmu dengan tidak mati sepenuhnya? Di permukaan, bocah ini terlihat seperti sudah mati. Faktanya, dia masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Kultivasinya lumpuh dan dia menggunakan metode untuk menghancurkan kekuatan garis keturunannya sendiri. Namun, dia masih belum memiliki kultivasi dan tidak dapat sepenuhnya mengontrol kekuatan garis keturunannya. Oleh karena itu, ia masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Selama kekuatan garis keturunannya pulih, mungkinkah dia bisa dihidupkan kembali?
Petik 2. Dandan menjelaskan. Benar-benar, mata Luming berbinar. Itu benar. Sekarang saya akan menuliskan formasi prasasti untuk mengunci peluang anak ini untuk bertahan hidup. Sisanya terserah Anda. Setelah mengatakan itu, dia terbang ke dalam gua dengan pedangnya dan mulai menuliskan formasi. Saat dia berbicara dengan Dandan, semuanya melalui transmisi suara, sehingga yang lain tidak mendengarnya. Sialan, Luming. Beraninya kamu membunuh keajaiban keluarga Wang. Kamu mati. Wang Haotian meraung di langit. Jika kamu memiliki kemampuan, turunlah dan lawan aku. Luming memandang Wang Haotian dengan jijik. Wajah Wang Haotian menjadi pucat, lalu pucat. Dia tidak berani turun. Wang Haotian, ayo bekerja sama. Lebih penting mendapatkan warisan supremasi Lanjin. Dalam waktu kurang dari sehari, pengawal kerajaan di Tian akan tiba. Kata Luan Fengyun. Baiklah, ayo bergabung. Wang Haotian mengangguk. Semuanya, serang bersama dan bunuh orang ini. Luan Fengyun melambaikan tangannya. Ayo serang bersama. Jiang Taiyu juga meraung. Pada saat ini, tangan Luming bergerak cepat dan prasasti yang tak terhitung jumlahnya tenggelam ke dalam tanah. Serang, jangan beri dia waktu untuk menuliskan prasasti dan susunan. Wang Haotian meraung dan memimpin serangan Luming. Pada saat yang sama, Luan Fengyun juga bergerak. Sebuah busur besar muncul di tangannya. Dia menarik busur dan memasang anak panah, yang dia tembakkan ke arah Luming. Anak panah itu seperti aliran cahaya, menembus kehampaan dan membuat sonic boom yang menakutkan. Bang! Bang! Luming menginjak tanah dan susunan muncul satu demi satu. Ada susunan ofensif dan defensif. Beberapa perisai kuno muncul di depan Luming, tetapi perisai itu dengan mudah ditembus dan ditembakkan langsung ke area di antara alis Luming. Tombak naga yang tak terbatas muncul dan menusuk ke depan, bertabrakan dengan panah. Luming merasakan lengannya mati rasa dan dia mundur 3 langkah. Kekuatan serangan panah awan angin kacau itu terlalu kuat. Pada saat yang sama, Wang Haotian tiba. Luming menendang keluar dan mengaktifkan teknik surga penekan penjara, bertukar pukulan dengan Wang Haotian. Kaisar Naga Abadi Chapter 794 Bahasa Indonesia 794 melawan 8 favorit surga. Baru saja memblokir panah Luan Fengyun, Luming tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Langkah ini hanya bisa dikaitkan dengan Wang Haotian. Keduanya gemetar dan mundur selangkah. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat ini, anak panah Luan Fengyun datang lagi. Kali ini, dia menembakkan 7 anak panah berturut-turut, dan kekuatannya sangat menakutkan. Pada saat yang sama, Jiang Taiyu, Luan Tianhao, dan yang lainnya juga telah tiba. Keluarga Jiang, keluarga Luan, dan Wang Haotian, total 8 orang jenius, ditambah selusin ahli tingkat samudera spiritual tingkat 5, semuanya dituntut di Luming. Luming, biarkan aku membantumu. Kong Jin meraung. Gemuk, jaga pintu masuk gua, jangan keluar. Luming meraung. Gua itu dipenuhi orang-orang yang terluka. Jika lemaknya keluar dan yang lain masuk, akibatnya tidak terbayangkan. Ah! Gendut itu meraung. Hatinya dipenuhi amarah, tapi dia juga mengerti bahwa dia hanya bisa menunggu. Pada saat ini, Luming melambaikan tangannya dan beberapa makhluk besar muncul di depannya. Ada 2 boneka ular raksasa dan 1 boneka citah. Ketiga boneka itu semuanya setara dengan tingkat kelima dari tingkat samudera spiritual. Di dunia bawah tanah, setelah memusnahkan suku ular Yin, mereka menyita sejumlah besar boneka. Luming meminta Qi Jinkong membawakan beberapa boneka jika dia membutuhkannya. Dia akhirnya bisa menggunakannya sekarang. Kedua boneka ular raksasa menyerang Jiang Taiyu dan yang lainnya tanpa rasa takut. Boneka kebal terhadap senjata dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu adalah alat pertahanan terbaik. Sebaliknya, boneka citah melayang ke langit dan menyerbu ke arah anak panah yang ditembakkan oleh Luan Fengyun. Berdebar, buk, serangkaian ledakan terdengar. Itu setara dengan boneka citah di tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual yang terkena 7 anak panah, dan meledak. Ini juga alasan mengapa api energi mental Luming begitu besar. Seorang penulis biasa harus menggunakan hampir seluruh kekuatan mereka untuk mengendalikan boneka dengan level yang sama, tetapi Luming sempurna di setiap tahap dan telah menyalakan 10 lampu energi mental.
Seberapa besar api energi mentalnya? Dia tidak hanya bisa mengendalikan boneka di atas levelnya, tetapi dia juga bisa mengendalikan beberapa boneka sekaligus. Bang, Lu Ming, sebaliknya, mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengirim Wang Haotian terbang dengan satu telapak tangan. Mengambil kesempatan ini, tangan Lu Ming menari dengan liar sekali lagi, dan prasasti terkubur di dalam tanah. Membunuh. Jauh di langit, Luan Fengyun berteriak, niat membunuhnya melonjak seperti air pasang saat anak panah menghujani. Lu Ming melambaikan tangannya dan boneka lain muncul. Ia terbang ke langit dan meledak di bawah anak panah. Sebaliknya, ia memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk menulis prasasti. Di sisi lain, dua boneka ular raksasa meledak di bawah serangan Jiang Taiyu dan yang lainnya. Namun, Lu Ming melambaikan tangannya dan beberapa boneka muncul, menyerang Jiang Taiyu dan yang lainnya. Saat ini, Wang Haotian tiba. Semakin banyak mereka bertarung, Wang Haotian semakin terkejut. Keinginannya untuk membunuh Lu Ming semakin kuat. Lu Ming tidak punya pilihan selain berhenti menulis prasasti dan bertarung dengan Wang Haotian. Prasasti ledakan esensi sejati yang dia tulis di tubuhnya tidak bisa bertahan lama. Jika efek susunan prasastinya hilang, dia akan menjadi lebih pasif. Suara mendesing. Suara mendesing. Anak panah lainnya ditembak jatuh dari langit. Kali ini, anak panahnya melengkung dan menghindari boneka itu, mengarah ke Lu Ming. Kamu ingin menghentikanku hanya dengan boneka. Dalam mimpimu. Mata Luan Fengyun bagaikan kilat. Lu Ming menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi kombinasi Luan Fengyun dan Wang Haotian terlalu kuat. Lu Ming terpaksa mundur. Yang paling dia takuti adalah anak panah Luan Fengyun. Mereka tidak mungkin dilawan dan memiliki kekuatan ofensif yang mengerikan. Mereka bisa merenggut nyawa dari jarak 100 mil. Jika saja Luan Fengyun, dia tentu saja bisa menghindarinya, mendekat padanya, dan mengalahkannya. Namun, ada Wang Haotian lainnya. Dalam kondisi Lu Ming saat ini, bahkan dengan bantuan formasi prasasti, dia hampir tidak bisa menekan Wang Haotian. Dia tidak bisa sepenuhnya menekan Wang Haotian dan berada dalam posisi pasif. Lu Ming, biarkan aku membantumu. Kong Jin berteriak. Dia berdiri di pintu masuk gua dan kapak perang di tangannya terbang keluar. Ia menari di udara dan membantu Lu Ming memblokir anak panah Luan Fengyun. Dentang, dentang. Kapak perang itu memblokir beberapa anak panah dari Luan Fengyun dan terbang kembali. Kemudian, si gendut melemparkan kapak perangnya lagi. Kali ini ditujukan pada Wang Haotian. Pukulan Wang Haotian membuat kapak itu terbang. Bus. Pada saat ini, medan gaya yang kuat mencakup radius beberapa ratus meter. Xian Yanxing juga berdiri di pintu masuk gua, di belakang si gendut. Meskipun wajah Xian Yanxing masih sedikit pucat, luka-lukanya pada dasarnya sudah stabil. Pemotongan kehancuran. Di medan kekuatan iblis langit Xian Yanxing, anak panah Luan Fengyun diblokir oleh lapisan rintangan. Kekuatan mereka sangat berkurang, dan lebih mudah untuk bertahan. Jiang Taiyu dan yang lainnya juga ditekan oleh medan kekuatan iblis. Tekanan Lu Ming berkurang. Lu Ming, aku di sini untuk membantumu. Dandan terbang dan berdiri di bahu Lu Ming. Bagaimana kabarnya, saudara Jian? Lu Ming bertanya. Saya untuk sementara menyegel vitalitas mereka dengan formasi prasasti. Sisanya terserah padamu. Kata Dandan. Setelah mengatakan itu, Dandan memasukkan anggota tubuhnya ke dalam cangkang kura-kura dan terbang ke depan. Sebuah anak panah mengenai cangkang kura-kura Dandan dan percikan api beterbangan, namun anak panah tersebut juga terlempar keluar jalur oleh Dandan. Dandan terbang kembali ke bahu Lu Ming dan berteriak, kamu ingin menembus pertahanan Tuan yang tak terkalahkan ini. Bocah cilik, kamu masih 108.000 mil jauhnya. Niat membunuh di mata Luan Fengyun semakin meningkat. Dia menembakkan 9 anak panah satu demi satu demi satu. Mereka terhubung dan membentuk garis lurus, langsung melintasi ribuan meter di udara. Mereka menembus penghalang medan energi iblis dan menuju Lu Ming. Lihat aku. Dandan terbang keluar dan menggunakan cangkang kura-kura untuk memblokir anak panah tersebut. Dentang. Dandan tertembak, namun anak panah yang terus-menerus dibelokkan. Dengan teriakan, seorang pemuda di alam samudera spiritual tingkat kelima dari keluarga Luan tertembak oleh anak panah dan mati di tempat. Haha, seperti yang kubilang,
kamu masih jauh dari mampu mematahkan pertahananku, nak. Teriak Dandan. Lu Ming bertukar pukulan dengan Wang Haotian dan terus menulis prasasti. Saat ini, Jiang Taiyu dan yang lainnya sudah bergegas. Lu Ming telah kehilangan lebih dari 10 boneka kuat. Sekarang, Lu Ming tidak lagi memiliki boneka apapun. Bang! Bang! Lu Ming mengambil beberapa langkah ke depan dan sebuah formasi muncul. Itu membentuk pedang, pedang raksasa, tombak panjang, dan seterusnya, menyerang Jiang Taiyu dan yang lainnya. Lu Ming terus menuliskan susunannya. Begitu saja, Lu Ming, si gendut, dan si Yanxing bekerja sama mengukir prasasti saat mereka bertarung. Itu berlangsung lebih dari 10 menit. Selesai. Lu Ming melambaikan tangannya dan tulisan terakhir tenggelam ke tanah. Lu Ming sangat gembira. Bang! Saat Lu Ming mengambil langkah berat, prasasti padat muncul di tanah. Kemudian, tirai tipis terangkat dan menyelimuti Lu Ming dan yang lainnya. Di tirai cahaya, pedang Qi yang tak ada habisnya mengembun dan menyerang Jiang Taiyu dan yang lainnya. Tidak baik. Ini adalah susunan pembunuhan tingkat 6 tingkat puncak. Jiang Taiyu dan yang lainnya meraung ngeri dan mundur dengan panik. Suara mendesing. Suara mendesing. Di dalam formasi, pedang Qi saling bersilangan, dan dalam sekejap, beberapa pemuda tingkat samudera spiritual tingkat 5 terbunuh. Jiang Taiyu, Luan Tianhao, dan yang lainnya dengan putus asa bergegas keluar dari area yang dicakup oleh formasi. Di langit, angin dan awan yang kacau menembakkan panah terus-menerus, tapi semuanya dihancurkan oleh pedang Qi yang padat dalam formasi. Itu adalah formasi tingkat 6 tingkat atas, formasi pedang yang melolong. Kaisar Naga Abadi Chapter 795 Bahasa Indonesia. 795 Favorit Surga Tingkat Dewa, Qianli Panjang. Dia mempelajari formasi pembunuhan ini dari Lian Chang. Faktanya, formasi yang dibentuk Lu Ming bukanlah versi lengkap dari formasi guntur bersiul pedang. Versi lengkap dari formasi pedang melolong guntur adalah formasi tingkat 6 tingkat puncak. Bahkan ahli di puncak alam laut roh akan mati jika mereka turun tangan. Itu sangat kuat. Lu Ming telah menghabiskan lebih dari 10 menit dalam pertempuran untuk mengaturnya dengan tergesa-gesa. Tentu saja, itu tidak sekuat itu, tapi itu cukup untuk menangani Wang Haotian dan yang lainnya. Wang Haotian, Jiang Taiyu, dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk keluar dari formasi, meninggalkan 5 atau 6 mayat dalam formasi. Brengsek, Wang Haotian meraung marah. Bukan saja dia tidak mendapatkan token yang diinginkannya, Wang Kong juga tertinggal. Jika berita ini sampai ke keluarga Wang, itu akan menjadi pukulan berat bagi reputasinya. Formasi ini dibuat pada menit-menit terakhir, jadi kekuatannya terbatas. Selama kita terus menyerang, kita akan mampu menghabiskan energi dari formasi hebat ini, dan kemudian kita akan berhasil masuk. Luan Fengyun berkata dengan ekspresi gelap. Baiklah, kita akan bergantian menyerang. Kata Wang Haotian. Segera, mereka membuat pengaturan yang diperlukan. Luan Fengyun adalah orang pertama yang menyerang. Anak panah melesat melintasi langit seperti meteor dan melesat menuju formasi di bawah. Namun, pedang Qi bersiul menembus formasi dan memblokir semua anak panah. King kecil, gendut, kalian fokus pada pemulihan. Mereka tidak akan bisa menerobos masuk. Lu Ming berkata sambil duduk bersila di pintu masuk gua. Api kejiwaannya begitu kuat sehingga dia bisa terus-menerus menuliskan prasasti baru dan menyuntikkannya ke dalam formasi. Serangan Luan Fengyun dan yang lainnya tidak mampu menembusnya. Xian Yanxing, Kong Jin, Ruan Tingting, dan yang lainnya menghela napas panjang dan santai. Mereka mulai menyalurkan energinya untuk menyembuhkan dan memulihkan diri. Lu Ming memandang Jian Feiliu, yang berada di dalam gua, dengan tatapan khawatir. Jika Jian Feiliu ingin pulih, dia membutuhkan harta karun untuk menambah kekuatan garis keturunannya. Dia hanya bisa menunggu sampai masalah ini selesai sebelum mencari harta karun untuk mengisi kembali kekuatan garis keturunannya. Untungnya, tidak sulit menemukan harta karun yang dapat menambah kekuatan garis keturunan. Di Kekaisaran Matahari yang terik, ada kristal pemurnian darah dan pil pemurnian darah yang dapat menambah kekuatan garis keturunan dan meningkatkan tingkat kebangkitan garis keturunan kedua. 9 naga secara alami tidak akan kekurangan harta karun tersebut. Namun,
Agak merepotkan membawa Jian Feiliu seperti ini. Saya ingin tahu apakah saya bisa menyimpannya di kuil Paragon. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Gelombang esensi klasik muncul dan sosok Jian Feiliu menghilang. Benar saja, Jian Feiliu muncul di kuil tertinggi. Itu hebat. Lu Ming sangat gembira. Pasti karena tidak ada vitalitas di tubuh Jian Feiliu sehingga dia bisa disimpan. Di langit, Luan Fengyun terus menyerang. Setengah jam kemudian, giliran Wang Haotian. Persis seperti itu, waktu perlahan berlalu. 1 jam, 2 jam. Sangat cepat, waktu 1 hari telah berlalu. Luan Fengyun dan yang lainnya tidak hanya gagal menembus formasi guntur yang melolong pedang, tetapi mereka juga kelelahan. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana api rohnya bisa begitu meriah? Wang Haotian meraung marah. Dia sangat tertekan hingga dia akan muntah darah. Mata yang lain juga merah saat menatap Lu Ming, yang sedang duduk bersila di pintu masuk gua. King kecil, gendut, bagaimana kesembuhanmu? Lu Ming bertanya. Saya sudah pulih sepenuhnya, dan saya bisa bertarung dalam pertempuran hebat sekarang. Si gendut itu menyeringai, memperlihatkan sedikit keganasan. Saya hampir pulih, kata Xian Yanxing. Kalau begitu, ayo kita keluar, kata Lu Ming. Dalam hal kekuatan tempur, mereka bukan tandingan Luan Fengyun dan Wang Haotian. Mereka hanya bisa bergegas keluar terlebih dahulu, meningkatkan budidaya mereka, dan kemudian membunuh mereka di masa depan. Bus. Dan EBSCP, suara mendesing. Pada saat ini, suara keras dari sesuatu yang menerobos udara terdengar dari jauh. Kecepatannya sangat cepat, dan ketika semua orang mendengarnya, lebih dari selusin sosok telah muncul di langit. Orang-orang ini semuanya adalah anak muda. Masing-masing dari mereka mengenakan baju besi dan helm, dan mata mereka setajam pisau. Yang berdiri di depan adalah seorang pemuda dengan tatapan tajam, seperti binatang buas. Pengawal istana di Tian, Qianli panjang. Luan Fengyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Yang lainnya, seperti Wang Haotian dan Jiang Taiyu, juga berseru kaget. Penonton di sekitarnya semakin kaget. Mereka tidak hanya dikejutkan oleh para penjaga dewa di Tian, tetapi juga oleh pemuda, Long Qianli. Long Qianli menduduki peringkat 300 teratas dalam daftar 1000 talenta teratas. Dia adalah seorang talenta tingkat dewa sejati yang telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa. Luan Fengyun, beraninya kamu. Lanjin Supremasi adalah komandan pengawal Istana Kaisar Langit saat itu. Anda ingin mengambil penggantinya. Petik 2. Mata Long Qianli menyapu Luan Fengyun dan yang lainnya. Long Qianli, ksatria emas biru, sudah lama mati. Warisannya tidak ada pemiliknya. Mengapa kita tidak bisa menerimanya? Petik 2. Kata Luan Fengyun. Sekarang aku sudah tiba, kamu bisa tersesat. Pewaris yang mulia Lanjin, kami akan membawa kembali pengawal istana di Tian dan melatih mereka untuk menjadi pewaris sejati yang mulia Lanjin. Long Qianli berkata dengan dingin. Dia tidak sopan sama sekali, tidak memberikan muka apapun kepada Luan Fengyun dan yang lainnya. Kekuatan utama Istana Surgawi Empyrean dibagi menjadi 3 kelompok besar. Kelompok pertama adalah pengawal Istana Surgawi Empyrean, yang merupakan pengawal langsung di Yi dan Kaisar Bela Diri. Mereka sangat kuat. Salah satunya adalah 6 keluarga besar kuno. Ada juga sub-istana di berbagai wilayah besar. Faktanya, ketiga kekuatan ini mematuhi Kaisar Bela Diri di Yi dan berjuang untuknya. Namun, keduanya tidak harmonis satu sama lain. Mayoritas pengawal Istana Kaisar Langit tidak berasal dari latar belakang bangsawan. Sangat sedikit dari mereka yang merupakan keturunan dari 6 klan besar kuno. Mayoritas dari mereka adalah orang jenius seperti Yan Kuangtu, yang berasal dari kekuatan kecil. Mereka akan terus menerima orang-orang jenius dan membina mereka untuk menjadi pilar pengawal istana di Tian. Saat itu, 9 matahari tertinggi adalah salah satu panglima tertinggi pengawal kerajaan di Tian. Sekarang, Yan Kuangtu juga salah satu panglima tertinggi. Oleh karena itu, para jenius dari penjaga langit kekaisaran tidak pernah memiliki hubungan yang harmonis dengan para jenius dari 6 klan besar kuno, dan persaingan di antara mereka adalah hal biasa. Setelah dimarahi oleh Long Qianli, ekspresi Luan Fengyun berubah menjadi jelek. Long Qianli, jangan melangkah terlalu jauh. Luan Fengyun berkata dengan tegas. Saya menindas Anda
Apa yang dapat Anda lakukan? Apakah kamu ingin melawanku? Keganasan di mata Long Qianli menjadi lebih intens, seolah-olah dia adalah binatang buas yang hendak menyerang. Hari ini, selain saya, saudara surgawi Wang Hao dan para elit keluarga Jiang lainnya juga ada di sini. Kami tidak takut padamu. Luan Fengyun berkata dengan dingin, aura kuat keluar dari tubuhnya. Wang Haotian muncul di samping Luan Fengyun, dan auranya mulai memancar dari tubuhnya. Hehe, sepertinya kalian semua ingin merasakan kekuatan garis keturunan peringkat dewa. Wajah Long Qianli berubah menjadi lebih ganas dan dia mencibir. Mengaum. Tiba-tiba, auman naga bergema di langit dan bumi. Seekor naga banjir keluar dari tubuh Long Qianli. Naga banjir itu berwarna hitam pekat, dan hal yang paling mengejutkan adalah ia sebenarnya memiliki 3 kepala. Ini adalah binatang buas yang legendaris, naga banjir iblis berkepala 3. Itu sangat kuat. Dikatakan bahwa naga banjir iblis berkepala 3 bahkan dapat bersaing dengan beberapa naga sejati yang lebih lemah. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya hal itu. Pada tubuh ular iblis berkepala 3, cakra emas menarik perhatian semua orang. Cakra emas adalah garis keturunan setingkat dewa. Cakra emas setara dengan garis keturunan dewa peringkat 1. Kaisar Naga Abadi Chapter 796 Bahasa Indonesia. 796 meninggalkan 100 gunung yang dimuliakan. Garis keturunan Raja tingkat ke-9 tampaknya hanya berjarak 1 tingkat dari garis keturunan Dewa tingkat pertama, tetapi pada dasarnya, mereka sangat berbeda. Tidak ada cara untuk membandingkannya. Mereka yang belum membangkitkan garis keturunan Dewa akan membatasi pencapaiannya di masa depan. Hanya mereka yang telah membangkitkan garis keturunan Dewa yang dapat dianggap sebagai keajaiban tingkat Dewa, dan pencapaian mereka di masa depan tidak akan terbatas. 300 orang teratas dalam daftar 1000 talenta teratas semuanya adalah para jenius yang telah membangkitkan garis keturunan dewa. Apakah ini garis keturunan dewa? Petik 2. Mata Luming bersinar dengan antisipasi. Pada saat ini, tubuh Long Qianli sepertinya telah berubah menjadi seberkas cahaya dan mengalir ke dalam darahnya. Membunuh. Naga banjir iblis berkepala 3 benar-benar membuka mulutnya, dan suaranya persis sama dengan suara Long Qianli. Seolah-olah naga banjir iblis berkepala 3 telah hidup kembali, dan telah berubah menjadi naga banjir iblis berkepala 3 yang sesungguhnya. Fusi garis keturunan. Dikatakan bahwa mereka yang telah membangkitkan garis keturunan dewa dapat melakukan penggabungan garis keturunan. Tubuh mereka akan menyatu dengan garis keturunan dan berubah menjadi bentuk garis keturunan, meletus dengan kekuatan tempur yang menakutkan. Cakar besar naga banjir iblis berkepala 3 menyapu ke arah Luan Fengyun dan yang lainnya. Mari bergandengan tangan, mari bergandengan tangan. Luan Fengyun meraung. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat aura kuat keluar dari tubuhnya. Dia menarik busurnya dan langsung menembakkan 9 anak panah. Mereka membentuk barisan dan menembak ke arah naga banjir iblis berkepala 3. Pada saat yang sama, Wang Haotian, Jiang Taiyu, dan yang lainnya juga bergerak. Mereka meledak bersama dan menyerang ular iblis berkepala 3 itu satu demi satu. Dentang. Pertama, 9 anak panah itu ditampar oleh cakar naga banjir iblis berkepala 3. Cakar besar itu terus menyerang ke depan. Bang! Bang! Luan Fengyun, Wang Haotian, dan yang lainnya semuanya dikirim terbang seperti bola meriam, memuntahkan seteguk darah. Hanya dengan satu gerakan, Luan Fengyun dan yang lainnya semuanya terluka. Mereka memandang Long Qianli dengan kaget. Kamu ingin bertarung denganku. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Naga banjir iblis berkepala 3 berbicara dalam bahasa manusia sebelum menyusut dengan cepat. Pada saat berikutnya, ia kembali ke penampilan Long Qianli dan menatap Luan Fengyun dan yang lainnya dengan ekspresi galak. Menghancurkan, benar-benar menghancurkan. Penonton di sekitarnya sangat terkejut. Apakah ini kekuatan garis keturunan dewa? Perpaduan garis keturunan memang kuat. Mata Luming berbinar. Budidaya Long Qianli seharusnya berada pada tingkat kelima dari tingkat samudera spiritual. Meskipun dia lebih tinggi dari Luan Fengyun dan yang lainnya, sulit bagi favorit surga biasa untuk sepenuhnya menekannya. Namun, Long Qianli benar-benar menekannya. Terlebih lagi, tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan yang dia gunakan tadi. Saat tingkat kultivasi seseorang meningkat,
kekuatan fusi garis keturunan akan menjadi lebih kuat. Apakah kalian semua masih ingin terus berjuang? Tatapan Long Qianli menyapu Luan Fengyun dan yang lainnya, menyebabkan ekspresi mereka berubah. Long Qianli, para jenius tingkat dewa dari 3 keluarga kita tidak ada di sini hari ini. Jika tidak, kami tidak akan takut padamu. Luan Fengyun berkata dengan gigi terkatup. Omong kosong. Sekarang, pergilah. Kata Long Qianli. Long Qianli, kamu bisa mengambil pewaris Lan Jin, tapi yang lain adalah milik kita. Kata Wang Haotian. Dia masih belum menyerah pada token Luming. Long Qianli mengerutkan kening. Dia mengalihkan pandangannya ke Luming dan yang lainnya sebelum akhirnya mendarat di Ruan Tingting. Dia berkata, kamu adalah pewaris Blue Gold Knight, kan? Ikutlah dengan kami. Tidak, Luming maju selangkah dan suaranya jelas. Tidak, Anda ingin menghentikan saya. Mata Long Qianli menjadi dingin. Dia adalah temanku. Jika kamu ingin membawanya pergi dan mengambil warisan dari jiwanya, kamu harus melewatiku terlebih dahulu. Tatapan Luming sangat tegas. Hahaha. Tanpa diduga, Long Qianli tertawa terbahak-bahak dan berkata, jadi itu yang kamu khawatirkan. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Apakah menurut Anda kami sama menjijikkannya dengan 6 keluarga besar kuno? Kami akan membawanya kembali, tapi kami tidak akan melucuti warisannya. Sebaliknya, kami akan mengasuhnya dan membiarkannya tumbuh. Oh, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kata Luming. Poin ini sangat sederhana. Dalam sejarah, wanita muda ini bukanlah satu-satunya yang memperoleh warisan seorang ahli. Pada akhirnya, mereka yang bergabung dengan pengawal Istana Surga Kaisar semuanya dibina dan beberapa bahkan menjadi ahli tertinggi. Tidak ada seorang pun yang kehilangan warisannya. Siapa yang tidak tahu tentang ini? Petik 2. Kata Long Qianli. Luming, aku akan pergi bersama mereka. Pengawal istana di Tian memang belum pernah merampas warisan orang lain sebelumnya, kata Ruan Tingting sambil berjalan keluar gua. Ruan Tingting tahu betul bahwa jalan terbaik baginya saat ini adalah pergi ke pengawal kerajaan di Tian. Jika dia tidak pergi, 6 keluarga besar kuno tidak akan menyerah dan dia akan melibatkan Luming dan yang lainnya. Luming dan yang lainnya sangat jelas tentang hal ini. Tuan muda, aku bisa pergi bersamamu, tapi aku punya syarat. Kata Ruan Tingting. Kondisi apa? Kata Long Qianli. Saya ingin mereka meninggalkan tempat ini bersama saya. Aku akan membiarkan kalian semua pergi setelah kita meninggalkan 100 gunung yang dihormati. Ruan Tingting menunjuk ke arah Luming dan yang lainnya. Tidak, mereka harus tetap di sini. Wang Haotian berteriak. Apakah sekarang giliranmu untuk berbicara? Mata Long Qianli menjadi gelap. Dia memandang Wang Haotian, yang menjadi pucat. Beberapa dari Anda telah melindungi teman Anda sampai akhir dan berperang melawan musuh yang kuat. Saya paling mengagumi para jenius dan pahlawan dengan kepribadian sejati. Bahkan jika kamu tidak mengatakan apapun, aku akan melakukannya. Baiklah, ayo keluar bersama. Teriak Long Qianli. Luming, ayo kita tinggalkan tempat ini bersama-sama. Dia berkata. Ruan Tingting memandang Luming, Xian Yanxing, dan yang lainnya. Baiklah, Luming mengangguk. Untuk saat ini, lebih baik meninggalkan tempat ini terlebih dahulu dan kemudian meningkatkan budidayanya. Luming melambaikan tangannya dan formasi guntur bersiul pedang menghilang. Ayo pergi. Long Qianli memimpin, dan Luming serta yang lainnya mengikutinya saat mereka terbang keluar. Brengsek, Wang Haotian meraung, matanya berkedip karena niat membunuh yang dingin. Beritahu keluarga. Kita tidak bisa melepaskan orang-orang ini begitu saja. Luan Fengyun juga berkata dengan dingin. Mereka mengirimkan kabar tersebut kepada keluarga mereka. Luming dan yang lainnya meninggalkan Gunung 100 Racun dengan sangat cepat dan terbang ke barat. Pembuluh darah naga keluarga Wang berada di ujung paling timur, sedangkan pengawal istana di Tian berada di pusat 9 naga. Mereka setidaknya berada 10 juta mil jauhnya dari sini. Setelah terbang beberapa ratus ribu mil, mereka berhenti. Ting-ting, kami tidak akan mengirimmu pergi. Hati-hati di jalan. Kong Jin berkata dengan enggan. Ya, kalian juga. Saya akan kembali mencari kalian ketika saya berhasil dalam kultivasi saya. Kata Ruan Tingting. Senyum, selamat tinggal. Luming dan Xian Yanxing juga mengucapkan selamat tinggal pada Ruan Tingting.
Lu Ming menangkupkan tinjunya pada Long Qianli dan berkata, Kakak Long, Lu Ming ingin menanyakan sesuatu. Apakah ada tempat di 9 naga yang dapat mengisi kembali esensi darahnya? Kumpulan darah adalah tempat paling cocok untuk mengisi kembali kekuatan garis keturunan. Ini adalah tanah suci budidaya tingkat tinggi. Anda dapat mengumpulkan kekuatan garis keturunan di sana dan itu akan sangat membantu untuk membangkitkan garis keturunan ketiga. Namun, Anda memerlukan token untuk masuk. Kata Long Qianli. Kolam darah. Mata Lu Ming berbinar. Lu Ming, jimat giok ini untukmu. Ia memiliki catatan tentang beberapa tempat suci budidaya di 9 naga. Ada yang biasa dan ada yang tingkat tinggi. Namun, hanya mereka yang memenuhi syarat yang dapat memasuki cagar alam budidaya tingkat tinggi. Anda bisa melihatnya. Long Qianli melemparkan jimat giok ke Lu Ming. Kaisar Naga Abadi Chapter 797 Bahasa Indonesia. 797 menyiapkan susunan dan memancing. Terima kasih banyak. Lu Ming mengambilnya dan berkata, tidak perlu sopan, ayo pergi. Long Qianli tersenyum dan pergi bersama pengawal istana dan Ruan Tingting. Gendut, berhentilah mencari. Dia sudah pergi jauh. Lu Ming menepuk bahu Kong Jin ketika dia melihat bahwa dia masih menatap ke arah di mana Ruan Tingting pergi. Aku tidak menyangka kamu, si gendut, akan begitu setia. Xian Yanxing cemberut. Tentu saja, apakah kamu tidak tahu siapa aku? Kaki domba muncul di tangan Kong Jin, dan dia mulai menggerogotinya. Tidakkah kamu ingin aku memperkenalkan adik perempuan Xiao Qing kepadamu? Lu Ming berbisik pada si gendut. Tubuh Fatih langsung tegak, dan matanya bersinar terang, tentu saja, saya harus memperkenalkannya. Ting Ting adalah Ting Ting, tetapi saudara perempuan Nona Xiao Qing adalah saudara perempuannya. Mereka berbeda. Tidak tahu malu. Mereka berdua tidak tahu malu, serigala dari suku yang sama. Xian Yanxing menegur dan menatap Lu Ming. Fatih terkekeh dan bertanya sambil menggerogoti kaki domba, Lu Ming, kita akan pergi kemana sekarang? Saya pasti tidak bisa pergi ke 100 gunung yang dihormati. Ayo pergi ke kolam darah dulu dan selamatkan saudara Jian. King kecil, gendut, kalian tidak ikut serta dalam penilaian menara 100 talenta, kan? Kata Lu Ming. Menara 100 yang tertinggi. Xian Yanxing dan si gendut sama-sama bingung. Jika Anda lulus ujian menara 100 Supremes, Anda akan bisa mendapatkan token yang akan membawa Anda ke tanah suci budidaya yang lebih tinggi. Dengan bakat yang Anda miliki, tidak menjadi masalah bagi Anda untuk lulus ujian. Kami akan kembali ke Gunung 100 Supremes dulu. Setelah Anda mendapatkan tokennya, kita akan pergi ke kolam darah bersama. Kata Lu Ming. Kolam darah tidak hanya dapat menyembuhkan Jian Feiliu, tetapi mereka juga dapat mengumpulkan kekuatan garis keturunan mereka sebagai persiapan untuk membangkitkan garis keturunan ketiga. Kembali ke 100 gunung yang dihormati. Apakah kamu ingin kembali dengan menyamar? Kata Xian Yanxing. Lu Ming mengangguk. Lu Ming, kalian harus berhenti mengobrol. Anda berada dalam bahaya. Tiba-tiba Dandan berkata. Beberapa dari mereka terkejut. Dandan, apa yang terjadi? Lu Ming bertanya. Segera setelah Anda meninggalkan 100 gunung yang dihormati, Anda menjadi sasaran. Saya kira tidak akan lama lagi beberapa ahli datang untuk membunuh Anda. Kata Dandan. Lu Ming mengerutkan kening. Indra Dandan sangat kuat. Dia seharusnya benar. Siapa itu? Mereka menjadi sasaran segera setelah mereka meninggalkan 100 gunung yang dihormati. Mungkinkah mereka berasal dari klan Wang atau klan Luan? Ayo pergi, kata Lu Ming. Kemudian, mereka terbang menuju gunung yang luas. Tidak lama kemudian, mereka mendarat di sebuah lembah. Lu Ming mulai menuliskan tanda di lembah. Rune itu tenggelam ke dalam tanah satu demi satu. Beberapa menit kemudian, layar cahaya menyala dan menyelimuti mereka di dalam. Setelah itu, Lu Ming menuliskan susunan yang menyembunyikan aura mereka untuk dirinya sendiri. Xian Yanxing, dan si gendut untuk menyembunyikan aura mereka sepenuhnya. Ini adalah formasi ilusi. Dari luar kita tidak terlihat sama sekali. Kami hanya bisa melihat tumpukan puing. Saya ingin melihat siapa yang mau berurusan dengan kami. Lu Ming berkata dengan dingin. Tidak lama kemudian, terdengar suara siulan dan setidaknya selusin sosok terbang di atasnya. Orang-orang ini mengenakan jubah hitam dan tampak agak tua. Mereka jelas tidak muda lagi.
Mereka berhenti di atas lembah dan melihat sekeliling. Mereka seharusnya datang lewat sini. Apa yang sedang terjadi? Kali ini, kita tidak bisa membiarkan mereka lolos. Mereka harus mati karena membunuh prajurit pilihan klan Sangguan kita. Juga, para penatua telah memerintahkan kami untuk melakukannya secara diam-diam. Kita tidak bisa membiarkan siapapun mengetahuinya. Kami akan melakukannya secara diam-diam. Suara tua yang dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin bisa terdengar. Setelah itu, belasan orang tersebut terpecah menjadi beberapa kelompok dan dikejar ke berbagai arah. Jadi, itu keluarga Sangguan. Ada kilatan niat membunuh di mata Lu Ming. Setelah memukuli yang muda, yang tua akan datang dan membunuh mereka dalam kegelapan. Ini adalah gaya keluarga bangsawan besar. Mereka sungguh tercela dan tidak tahu malu. Lu Ming, apa yang akan kamu lakukan? Xian Yanxing memandang Lu Ming. Karena mereka datang, aku akan mengeluarkan semuanya sekaligus. Lagi pula aku kekurangan kristal spiritual. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Haha, itu yang aku suka. Kong Jin tertawa. Lu Ming segera mulai menuliskan formasi prasasti besar di tempat. Pada awalnya, dia menuliskan beberapa formasi ilusi yang menutupi seluruh lembah. Kemudian, dia mulai menuliskan formasi pembunuhan. Kali ini, Lu Ming menghabiskan 1 hari untuk menuliskan 12 formasi tingkat 6 di lembah. Di antara mereka, formasi guntur bersiul pedang adalah yang utama. Dengan kekuatan api energi mentalku saat ini, aku masih belum bisa sepenuhnya menuliskan formasi pedang yang melolong. Namun, orang-orang dari klan Sangguan itu memiliki budidaya tertinggi, yang seharusnya berada di alam samudera spiritual tingkat ke-7. Itu cukup untuk membunuh ahli alam lautan spiritual tingkat ke-7. Lu Ming memiliki banyak pemikiran di benaknya. Ayo suruh mereka datang sekarang. Lu Ming tersenyum. Lu Ming menghilangkan susunan yang menyembunyikan aura mereka dan susunan ilusi yang menyelimuti mereka. Ketiganya langsung terlihat di lembah. Setelah itu, mereka bertiga duduk bersila di lembah dan mulai bercocok tanam. Aura yang kuat meledak tanpa ada penyembunyian apapun. Puluhan ribu mil jauhnya, beberapa pria berjubah hitam sedang terbang. Apa yang sedang terjadi? Kami sudah lama mencari, tapi kami masih belum menemukan bocah-bocah kecil itu. Kemana mereka pergi? Mungkinkah mereka sudah meninggalkan tempat ini? Seseorang menggeram. Pegang kudamu. Menurut aura yang terdeteksi oleh platformasi, mereka seharusnya berada di area ini. Ayo lanjutkan pencarian kita. Pemimpin kelompok itu berkata dengan suara tua. Pada saat ini, lelaki tua terkemuka itu tiba-tiba berhenti. Ada reaksi. Orang tua itu sedang memegang disk-arai di tangannya. Pada saat ini, ada titik bercahaya pada disk-arai. Kumpulkan yang lainnya, kata lelaki tua terkemuka itu. Segera, lebih dari selusin orang berkumpul dari segala arah. Mereka terbang ke arah Lu Ming dan yang lainnya dengan kecepatan tinggi. Tidak lama kemudian, mereka muncul di atas lembah tempat Lu Ming dan yang lainnya berada. Lu Ming, Xian Yanxing, dan Kong Jin tiba-tiba membuka mata mereka. Mereka tampak terkejut dan berdiri satu demi satu. Semuanya, ada apa? Lu Ming bertanya dengan tidak tulus. Aku di sini untuk membunuhmu, kata orang tua yang memimpin. Bunuh kami. Siapa kalian? Ekspresi Lu Ming berubah drastis. Xian Yanxing dan Kong Jin juga berpura-pura bahwa ekspresi mereka telah berubah. Hehe, kamu tidak perlu bertanya tentang ini. Pergilah ke neraka dan cari tahu. Kalian, pergi dan bunuh mereka. Lelaki tua itu melambaikan tangannya dan ketiga lelaki berjubah hitam itu turun. Aura mereka meledak dan mereka melancarkan serangan heboh terhadap Lu Ming dan dua lainnya. Namun, ketiganya tidak mengaktifkan garis keturunannya, seolah-olah tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Mereka bertiga semuanya berada di tingkat ke-6 dari tingkat samudera spiritual, dan kekuatan tempur mereka sangat menakutkan. Orang tua itu sangat berhati-hati. Lu Ming punya pemikiran. Jelas sekali bahwa lelaki tua yang memimpin telah mengirimkan 3 orang untuk menguji keadaan. Lu Ming, Xian Yanxing, dan Kong Jin berdiri bersama. Mereka tidak berusaha mencapai prestasi apapun, tetapi mereka tidak ingin melakukan kesalahan apapun. Mereka melawan dengan sekuat tenaga. Sekarang bukan waktunya mengaktifkan arai besar. Yang diinginkan Lu Ming adalah memusnahkan mereka semua.
Dengan ketiganya bekerja sama dan bekerja sama satu sama lain, tiga ahli di tingkat ke-6 dari tingkat samudera spiritual tidak dapat menembus pertahanan mereka sama sekali. Keenamnya terkunci dalam pertempuran. Kaisar Naga Abadi Chapter 798 Bahasa Indonesia. 798 Bab 798 Memaju ke Garis Keturunan Dewa. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 gerakan telah dipertukarkan, dan masih sulit untuk menentukan pemenangnya. Ketiga kecil ini sangat kuat. Mereka harus dibunuh. Orang tua yang memimpin itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Luming dan dua lainnya semuanya berada di tingkat kedua dari tingkat samudera spiritual, tetapi ketika mereka bertiga bergabung, koordinasi mereka berjalan mulus. Mereka benar-benar mampu bertarung melawan tiga ahli di tingkat ke-6 dari tingkat samudera spiritual, yang benar-benar mengejutkan. Seharusnya tidak ada masalah. Ayo serang bersama dan akhiri pertempuran dengan cepat. Lama-lama mungkin kita akan menarik perhatian orang lain. Orang tua yang memimpin berbicara. Pertempuran itu telah menyebabkan keributan besar. Jika ada kultivator kuat lainnya yang lewat dan identitas mereka terungkap, keluarga Sangguan akan kesulitan menjelaskan diri mereka kepada dunia luar. Saat ini, jika generasi muda dikalahkan dan generasi tua dikirim untuk membunuh mereka, maka para jenius dari daerah lain tidak akan berani datang ke 9 naga untuk bersaing dengan para jenius. Jika mereka secara tidak sengaja menyerang para jenius dari keluarga besar, dan generasi yang lebih tua dikirim untuk membunuh mereka, lalu siapa yang berani datang? Membunuh, membunuh. Yang lain berteriak dengan dingin dan menyerbu ke lembah bersama-sama. Aura yang kuat dan niat membunuh yang dingin membuat tulang punggung Luming merinding. Setidaknya ada 5 ahli di tingkat ke-7 dari tingkat samudera spiritual, dan kecakapan pertempuran mereka benar-benar menghancurkan mereka. Ekspresi Luming berubah drastis. Dia berteriak, serang, mengisi daya. Mereka mencoba yang terbaik untuk menyerang, tetapi 3 ahli tingkat samudera spiritual tingkat 6 memblokir mereka dengan sekuat tenaga. Saat berikutnya, lebih dari selusin pria berjubah hitam mendarat di lembah. 3 bocah nakal, aku akan mengirimmu pergi. Di kehidupan Anda selanjutnya, ingatlah untuk tetap low profile. Ada beberapa orang yang tidak dapat Anda sakiti. Kata lelaki tua terkemuka itu. Hehe, benarkah begitu? Di mataku, keluarga Sangguan bukanlah apa-apa. Lu Ming mencibir. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis saat dia berkata, kamu, mereka tahu tentang kita. Aku sudah menunggumu. Sekarang, izinkan saya mengirim Anda ke jalan. Luming mencibir dan maju selangkah. Bus. Seketika, seluruh lembah bersinar terang. Prasasti berbagai warna muncul di tanah dan dinding. Mereka mempesona. Tidak bagus, kita telah ditipu. Mundur. Orang tua itu berteriak. Sudah terlambat, bunuh. Mati. Luming berteriak dengan dingin. Pedangki yang tak ada habisnya mengembun dan melesat ke arah yang lebih tua dan yang lainnya. Luming telah menghabiskan beberapa jam pada susunan aura pedang yang menggelegar ini. Meskipun ia tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya, ia masih jauh lebih kuat daripada yang ia ukir dengan tergesa-gesa di 100 gunung yang dihormati. Apalagi, ada 11 formasi lain yang mendampinginya. Tanaman merambat keluar dan melilit anak buah klan Sangguan. Kemudian, pedangki, dan cahaya tombak semuanya ditembakkan ke arah mereka. Puci, 10 ahli di tingkat ke-6 dari tingkat samudera spiritual terbunuh dalam sekejap. Hanya 5 ahli di tingkat ke-7 dari tingkat samudera spiritual yang masih berjuang untuk bertahan. Mereka ingin keluar dari pengepungan, tetapi mereka tidak bisa keluar sama sekali. Segala macam formasi besar menutupi mereka. 12 susunan utama yang dibuat Luming bukan hanya untuk menyerang. Mereka juga untuk menjebak musuh. Dengan sangat cepat, gunung beranggotakan 5 orang itu berlumuran darah saat dipotong oleh pedangki. Ah, keluarga Sangguan tidak akan pernah melepaskanmu. Orang tua yang memimpin mengeluarkan raungan enggan. Namun, tidak lama kemudian, mereka mengikuti jejak pendahulunya dan dibunuh di sini. 15 ahli di tingkat ke-6 samudera spiritual ke atas telah dimusnahkan sepenuhnya. Orang-orang ini memiliki banyak kristal spiritual kelas atas. Ayo cari tempat untuk bercocok tanam. Kata Luming. Dia mengambil cincin penyimpanan 15 orang dan melahap esensi darah mereka.
Esensi darah dari 15 orang ini terlalu kuat. Dia merasa tidak bisa mengendalikannya, dan dia sangat perlu mencari tempat untuk bercocok tanam. Lu Ming melambaikan tangannya dan api muncul, membakar 15 mayat menjadi abu. Lalu, mereka bertiga meninggalkan tempat itu dan terbang ke kejauhan. Setelah 200.000 mil, mereka menemukan gua tersembunyi dan masuk. Lihatlah cincin penyimpanan ini. Saya akan mulai berkultivasi. Dengan itu, Lu Ming duduk bersila dan fokus pada pemurnian esensi darah. Sebelumnya, dalam pertempuran besar dengan keluarga Wang, Jiang, dan Luan di Gunung 100 yang dihormati, dia telah membunuh 6 ahli di tingkat kelima dari tingkat samudera spiritual dan memurnikan esensi darah mereka. Lu Ming bisa merasakan bahwa garis keturunan prasasti penekan penjara semakin dekat untuk maju. Seolah-olah dia sudah bisa melihat tingkat garis keturunan dewa. Saat Lu Ming memurnikan esensi darah dengan sekuat tenaga, Xian Yanxing dan Kong Jin juga sedang berkultivasi. 15 seniman bela diri, yang terendah di tingkat ke-6 dari tingkat samudera spiritual, dan 5 di tingkat ke-7. Kekuatan esensi darah terlalu kuat. Itu terus-menerus disempurnakan dan disemburkan ke dalam garis keturunan prasasti penekan penjara. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Kali ini penyempurnaannya memakan waktu 3 hari. Bus! Di atas kepala Lu Ming, garis keturunan prasasti penekan penjara mulai bergetar hebat. 9 cakra perak bersinar dengan cahaya yang menyilaukan seperti 9 matahari perak. Xian Yanxing dan Kong Jin sama-sama membuka mata dan menatap Lu Ming. Tiba-tiba, mata mereka melebar dan mulut mereka terbuka lebar. Mulut Xian Yanxing terbuka cukup lebar untuk menelan kaki domba yang besar. 9 cakra perak pada prasasti penekan penjara perlahan berkumpul menuju bawah. Mula-mula 2 cakra menyatu, lalu 3 cakra menyatu. Pada akhirnya, 9 cakra perak bergabung menjadi 1. Ketika mereka melakukannya, mereka memancarkan cahaya keemasan, bukan cahaya perak. Pada saat yang sama, ukuran prasasti penekan penjara juga berkembang pesat, menjadi lebih megah dan tinggi. Di atasnya terdapat aura primitif, kuno, dan berat, seolah-olah berasal dari zaman kuno, melintasi ruang dan waktu, memberikan tekanan yang kuat kepada manusia. Awan dan kabut di atasnya juga menjadi lebih terang, memungkinkan orang untuk melihat garis-garis pada prasasti penekan penjara dengan lebih jelas. Cakra emas mengelilingi prasasti penekan penjara. Tuhan, Tuhan, garis keturunan dewa telah ditingkatkan menjadi garis keturunan dewa. Kong Jin memandang dengan bingung, tercengang. Xian Yanxing masih baik-baik saja karena dia sudah lama mengetahui bahwa meridian darah Lu Ming akan naik level. Meski terkejut, dia tidak kehilangan ketenangannya. Akhirnya, saya telah meningkatkan ke garis keturunan dewa. Mata Lu Ming berbinar. Ada perasaan aneh di hatinya. Dia merasa bahwa dia bisa berubah menjadi prasasti penekan penjara kapan saja dan menekan semua musuhnya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tiba-tiba, dia merasa telah berubah menjadi cahaya dan memasuki prasasti penekan penjara. Pada saat ini, aura prasasti penekan penjara tumbuh. Perasaan yang lebih indah pun lahir. Lu Ming merasa seolah-olah dia adalah prasasti penekan penjara. Penjara menekan seni surga. Lu Ming merasa bahwa dia masih bisa menggunakan teknik surga penekan penjara bahkan jika dia berubah menjadi prasasti penekan penjara. Terlebih lagi, kekuatannya jauh lebih kuat dari miliknya. Bus! Pada saat berikutnya, prasasti penekan penjara menyusut dan akhirnya berubah menjadi sosok Lu Ming di tanah. Lu Ming, meridian darahmu sebenarnya bisa ditingkatkan. Luar biasa, luar biasa. Tubuh Kong Jin yang gemuk tampak tidak berbobot. Dia muncul di samping Lu Ming dalam sekejap. Mata kecilnya melebar maksimal. Dia mengitari Lu Ming dan mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Kaisar Naga Abadi Chapter 799 Bahasa Indonesia. 799 bertemu Wang Haotian lagi. Berlemak, ini adalah teknik rahasia yang saya pahami dari garis keturunan saya. Itu bisa melahap esensi darah dan meningkatkan nilai garis keturunanku. Kata Lu Ming. Karakter kosong Fatih secara alami tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Demi Ruan Tingting, dia rela mempertaruhkan nyawanya dan melawan kekacauan keluarga. Pada saat yang sama, agar tidak melibatkan mereka, dia tidak mengirimkan transmisi suara apapun pada awalnya.
Mereka bisa dikatakan pernah mengalami pertarungan hidup dan mati. Lu Ming tentu saja mempercayainya. Terlebih lagi, jika mereka lebih sering bepergian bersama di masa depan, masalah meridian darahnya tentu saja tidak akan dirahasiakan. Oleh karena itu, Lu Ming tidak menyembunyikan fakta bahwa meridian darahnya telah naik level. Tentu saja, dia juga tidak menyebutkan garis keturunan 9 naga, hanya keterampilan rahasia dalam garis keturunan tersebut. Keterampilan rahasia garis keturunan. Luar biasa, luar biasa. Mengapa saya tidak memiliki keterampilan rahasia yang luar biasa? Petik 2. Si gendut itu menarik wajahnya yang panjang dan tiba-tiba mengulurkan tangannya, meraba-raba seluruh tubuh Lu Ming. Hei, gendut, apa yang kamu lakukan? Aku tidak punya jimat seperti itu. Lu Ming mundur dan berkata, biarkan aku melihatnya, biarkan aku mempelajarinya. Mata kecil Fatih bersinar. Lu Ming langsung menendang lemak itu, menyebabkan dia terjatuh tertelungkup. Gendut, inilah rahasia garis keturunanku. Kamu tidak bisa memberitahu siapapun. Lu Ming mendesak. Saya tahu, biarkan saya mempelajarinya. Fatih masih belum menyerah. Enyah, kali ini, bukan Lu Ming yang berbicara. Itu adalah Xian Yanxing. Dia memelototi si gemuk dengan tatapan tidak ramah, bunga teratai menari di udara di antara jari-jarinya. Fatih segera menjadi patuh dan bergumam, kamu hanya peduli pada laki-lakimu sendiri. Kamu bahkan memukul temanmu. Saya sangat sedih. Mata Xian Yanxing bergerak-gerak dan wajahnya memerah. Lu Ming memandang Xian Yanxing sambil tersenyum dan berkata, kultivasimu menerobos ke tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual. Dia menyadari bahwa Xian Yanxing dan si gendut telah membuat terobosan dalam beberapa hari terakhir. Dia telah menyempurnakan esensi darah dengan sekuat tenaga, tetapi dia juga merasakan sesuatu di sepanjang jalan. Ya itu betul, Xian Yanxing mengangguk. Tidak ada gunanya bahkan jika aku menerobos. Aku tidak bisa mengalahkan orang aneh sepertimu. Anda benar-benar meningkatkan ke garis keturunan dewa. Setelah garis keturunan menyatu, tidak ada gunanya bertarung. Gumam gendut, maka kalian semua juga harus membangkitkan garis keturunan ketigamu sesegera mungkin. Ayo pergi, kita akan kembali ke Gunung 100 yang dihormati sekarang. Kalian semua akan pergi ke Menara 100 yang dihormati dan mendapatkan tokennya. Setelah itu, kita akan pergi ke kolam darah bersama. Kata Lu Ming. Tentu saja mereka tidak akan kembali seperti ini. Sebaliknya, mereka mengubah penampilan mereka. Pada level mereka, mudah untuk mengubah penampilan dan bentuk tubuh mereka. Mereka hanya perlu mengontrol otot dan tulangnya. Yang utama adalah auranya. Tidak peduli bagaimana penampilan pelindung tulang berubah, auranya tidak akan berubah. Namun, ini sederhana saja. Lu Ming segera menuliskan susunan untuk menyembunyikan aura mereka pada mereka bertiga dan menyembunyikan semua aura mereka. Karena dia tidak bisa mengubahnya, dia hanya harus menahan diri. Mereka bertiga mengubah penampilan dan bentuk tubuh mereka, mengganti pakaian mereka, dan terbang menuju Gunung 100 yang dihormati. Setengah hari kemudian, mereka kembali ke Gunung 100 Supremes dan langsung menuju ke Pagoda 100 Supremes. Masih ada beberapa orang yang mengawasi di bawah menara. Saat ini, seseorang sedang menantang menara. Namun, level tertingginya hanyalah level ke-6. Tidak lama kemudian, semua orang gagal. Ketika lampu di lantai 6 meredup, Xian Yanxing dan Kong Jin bergegas menuju menara 100 talenta. Ada beberapa orang lain yang bersamanya. Lu Ming berdiri di sana dan menonton. Dia tidak terlalu khawatir. Kehendak Xian Yanxing dan Kong Jin keduanya sangat kuat dan telah dipahami hingga tingkat yang sangat dalam. Apalagi keduanya menyatu. Seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk melewati menara 100 talenta. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, sonic boom yang dahsyat datang dari langit. Aura panas menyebar, dan sosok yang diselimuti api ungu terbang dengan kecepatan tinggi. Ledakan. Dengan ledakan keras, sesosok tubuh mendarat di tanah. Gelombang demi gelombang aura panas datang. Lu Ming menoleh. Kemudian, matanya bersinar karena niat membunuh. Orang ini adalah Wang Haotian. Enyah. Wang Haotian berteriak dan melangkah maju. Yang lain dengan cepat mundur dan memberi Wang Haotian tempat terbaik. Namun, Lu Ming berdiri diam. Kamu tidak mundur. Wang Haotian memandang Lu Ming dengan dingin.
Wang Haotian sangat tidak bahagia akhir-akhir ini. Dia membawa Wang Kong dan Jian Feiliu bersamanya, berencana untuk mendapatkan tanda tempat perlindungan budidaya yang lebih tinggi dari Lu Ming. Pada akhirnya, bukan saja dia tidak mendapatkan token tersebut, tetapi Wang Kong meninggal dan dia terluka. Karena itu, ia bahkan ditegur oleh para tetua di keluarganya. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah menyembuhkan luka-lukanya dan berencana untuk menantang Menara 100 Supremes lagi, dengan harapan mendapatkan sebuah token. Sekarang, ketika dia menyuruh yang lain untuk tersesat, sebenarnya masih ada orang yang tidak mundur. Apakah dia tidak memberinya wajah? Wang Haotian sangat marah. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin saat dia menatap Wang Haotian dengan dingin. Rencana awalnya adalah pergi ke kolam darah dan menyelamatkan Jian Feiliu. Kemudian, dia akan pergi ke tempat budidaya lain dan berkultivasi sebentar untuk meningkatkan budidayanya. Setelah itu, dia akan mencari kesempatan untuk membunuh Wang Haotian. Namun, dia tidak menyangka Wang Haotian akan menawarkan dirinya. Lu Ming tidak keberatan mengambil tindakan sekarang. Melihat Lu Ming berani menatapnya seperti itu, kemarahan Wang Haotian semakin besar. Berat, kamu menatapku seperti itu. Matamu tidak perlu ada lagi. Tubuh Wang Haotian mengeluarkan niat membunuh yang dingin. Pada saat ini, Menara 100 Supremes menyala satu demi satu. Segera, tingkat kelima menyala, dan saat berikutnya, tingkat keenam juga menyala. Lu Ming tahu bahwa tidak butuh waktu lama bagi Xian Yanxing dan yang lainnya untuk mencapai tingkat ke-9. Karena itu masalahnya, dia sebaiknya menyingkirkan Wang Haotian. Wang Haotian, aku bilang aku akan membunuhmu. Apakah kamu lupa begitu cepat? Petik 2. Sudut bibir Lu Ming melengkung saat dia berbicara dengan dingin. Ekspresi Wang Haotian berubah saat dia mendengar suara Lu Ming. Itu kamu, Lu Ming. Pelindung tulang di tubuh Lu Ming bergerak. Saat berikutnya, dia kembali ke penampilan aslinya. Hahaha, itu benar-benar kamu, Lu Ming. Aku tidak menyangka kamu berani kembali dan menunjukkan dirimu di hadapanku. Bagus. Kali ini, saya akan melihat siapa yang bisa menyelamatkan Anda. Wang Haotian sangat gembira. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia menyangka bahwa Lu Ming masih berada di 100 gunung yang dihormati. Dia mengira Lu Ming telah lama pergi dan menuju ke tempat budidaya lain yang lebih maju. Terlebih lagi, Lu Ming tidak memiliki teman di sisinya. Hal ini membuatnya semakin bahagia. Kenapa kamu begitu bahagia? Kamu bukan tandinganku hari itu, jadi mengapa aku membutuhkan seseorang untuk menyelamatkanmu? Lu Ming mencibir. Hari itu, kamu hanya mengandalkan formasimu. Hari ini, aku tidak akan memberimu kesempatan. Membunuh. Dengan itu, Wang Haotian tiba-tiba meledak. Aura panas memenuhi udara. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Dia ingin menggunakan serangan kekerasan untuk sepenuhnya menekan Lu Ming sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk menulis prasasti. Mengapa aku memerlukan prasasti untuk berurusan denganmu? Lu Ming mencibir dan memukul dengan telapak tangannya. Ledakan. Saat berikutnya, tubuh Wang Haotian bergetar. Api di tubuhnya berkedip-kedip. Dia mundur dengan cepat dan hampir memuntahkan darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana seranganmu menjadi lebih kuat? Wang Haotian berteriak tidak percaya. Kaisar Naga Abadi Chapter 800 Bahasa Indonesia. 800 membunuh Wang Haotian. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya tetapi didorong kembali oleh telapak tangan Lu Ming. Budidaya Lu Ming jelas hanya berada pada tingkat kedua dari tingkat samudera spiritual. Itu sama seperti beberapa hari yang lalu. Mengapa serangannya tiba-tiba meningkat pesat? Telapak tangan Lu Ming sepertinya memiliki kekuatan untuk menekan segalanya. Sangat menakutkan. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku tidak memerlukan prasasti untuk membunuhmu. Membunuh. Niat membunuh Lu Ming meledak. Dia mengambil langkah besar ke depan dan telapak tangannya seperti monumen dewa, menebas ke arah Wang Haotian. Penjara yang menekan teknik surgawi akan menjadi lebih kuat ketika garis keturunan dari prasasti penekan penjara naik level. Penjara yang menekan garis keturunan prasasti telah mencapai tingkat dewa, dan penjara yang menekan kekuatan teknik surgawi setara dengan tahap ke-6 dari teknik bela diri tingkat setengah dewa. Kekuatannya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun tingkat kultivasi Lu Ming tidak berubah, kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Wang Haotian kaget dan marah.
Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan itu, tapi dia masih sepenuhnya ditekan oleh Lu Ming. Dia terpaksa mundur dan batuk darah. Di bawah menara, orang lain bahkan lebih tercengang. Beberapa hari yang lalu, Lu Ming hampir menghentikan 9 orang jenius dari 3 keluarga bangsawan, mengejutkan Gunung 100 yang mulia. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang berdiri di samping mereka tadi adalah Lu Ming. Dan sekarang, Lu Ming meledak dengan kekuatan tempur yang menakutkan. Dia tidak menggunakan prasasti Dao. Dia menekan Wang Haotian dengan kekuatan tempur murni, membuat Wang Haotian tidak mampu melawan. Bagaimana kekuatan tempur Lu Ming meningkat pesat hanya dalam beberapa hari. Bang! Lu Ming menyerang dengan telapak tangannya. Lengan Wang Haotian retak dan pelindung tulangnya patah. Dia memuntahkan darah dan dikirim terbang. Dia bukan tandingan Lu Ming. Lu Ming, tunggu saja. Wang Haotian meraung dan berbalik untuk lari. Lu Ming mencibir dan mengejar. Setelah 1000 mil, Lu Ming tiba-tiba melaju dan berdiri di depan Wang Haotian. Tidak ada seorang pun di sini sekarang, tepat pada waktunya untuk membunuhmu. Mata Lu Ming dingin. Kamu ingin membunuhku. Meskipun kekuatan tempurmu lebih kuat dariku, kamu ingin membunuhku. Bermimpilah. Wang Haotian berteriak. Apakah begitu? Cibiran di sudut mulut Lu Ming menjadi lebih intens. Saat berikutnya, bus. Prasasti penekan penjara muncul di atas kepala Lu Ming. Cahaya keemasan yang menyilaukan hampir membutakan Wang Haotian. Matanya hampir keluar dari rongganya saat dia meraung tak percaya, garis keturunan dewa. Anda telah membangkitkan garis keturunan dewa. Suaranya dipenuhi keterkejutan, kecemburuan, kebencian, dan ketakutan. Dia bertekad untuk menggunakan token itu untuk pergi ke kumpulan darah, mengumpulkan kekuatan garis keturunannya, membangkitkan garis keturunan dewa, dan menjadi jenius tingkat dewa. Tapi sekarang, Lu Ming adalah orang pertama yang berhasil mewujudkan keinginannya yang tidak terpenuhi. Bagaimana mungkin dia tidak cemburu? Dia juga ketakutan karena dia tahu betapa menakutkannya garis keturunan dewa. Berlari. Tanpa pikir panjang, dia berbalik dan lari. Sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Tubuh Lu Ming berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki meridian darah prasasti penekan penjara. Bus. Garis keturunan prasasti penekan penjara bergetar. Itu menembus ruang dan menekan Wang Haotian seperti gunung kuno. Wang Haotian tidak punya tempat untuk lari. Dia takut dengan tekanan yang mengerikan itu. Semua serangan dan pertahanannya tidak berguna di depan prasasti penekan penjara. Tidak, adikku akan membalas dendam padaku. Wang Haotian berteriak, dan kemudian suaranya tiba-tiba berhenti. Di bawah penindasan prasasti penekan penjara, Wang Haotian hancur berkeping-keping dan mati di tempat. Prasasti penekan penjara menyusut dan kembali menjadi Lu Ming. Dia melambaikan tangannya dan menyingkirkan cincin penyimpanan Wang Haotian, melahap esensi darahnya. Kemudian, api muncul dan mengubah tubuh Wang Haotian menjadi abu. Dalam sekejap, Lu Ming meninggalkan tempat itu dan kembali ke menara 100 tertinggi. Tentu saja, dia sudah mengubah wujudnya lagi. Pada saat ini, lantai 8 menara 100 Supremes telah menyala. Beberapa orang di bawah menara bahkan tidak menyadari kepulangannya. Mereka hanya menatap menara 100 Supremes dengan bingung. Mereka tentu saja terkejut karena seseorang berhasil mencapai tingkat ke-8. Lantai 9 telah menyala. Seseorang tiba-tiba berseru. Ini benar-benar lantai 9. Orang lain telah berhasil mencapai lantai 9. Apakah itu salah satu dari keduanya? Seorang wanita dan seorang gendut. Yang lainnya sudah keluar semua. Hanya mereka berdua yang tersisa. Luar biasa. Yang lain menghela nafas. Lu Ming tersenyum tipis. Di keluarga Wang, di ujung pembuluh darah naga, terdapat rangkaian gunung berapi yang meletus sepanjang tahun. Karena ini adalah pembuluh darah naga, suhu api di sini sangat tinggi, ratusan kali lebih tinggi daripada gunung berapi biasa. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh kemarahan dari salah satu gunung berapi. Saat berikutnya, seekor Firibird yang terbuat dari api terbang keluar dari gunung berapi dan berubah menjadi seorang wanita cantik. Namun, tubuh wanita itu memancarkan niat membunuh yang sangat dingin, dan nyala api yang panas sepertinya mampu membakar seluruh dunia. Haotian, siapa yang membunuhmu? Aku akan membuat pembunuhmu menderita siksaan paling menyakitkan di dunia.
Wanita itu melontarkan niat membunuh yang dingin dan kejam. Dia mengangkat tangannya. Ada tablet giok di telapak tangannya dengan tulisan, Wang Haotian, tertulis di atasnya. Namun, tablet jade sudah hancur berkeping-keping. Ini adalah tanda kehidupan Wang Haotian. Jika tanda kehidupannya rusak, itu berarti dia sudah mati. Ada juga anggota keluarga Wang lainnya yang bercocok tanam di pegunungan gunung berapi. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Apa yang telah terjadi? Wang Haoxian menjadi gila. Aku tidak tahu. Apakah terjadi sesuatu pada Wang Haotian? Bukan masalah kecil jika favorit surga tingkat dewa menjadi gila. Ini bukanlah sesuatu yang bisa kita campur tangan. Tak lama kemudian, suara itu mereda. Sosok Wang Haoxian menghilang dalam sekejap dan segera muncul di halaman Wang Haotian. Setelah beberapa saat, Wang Haoxian meninggalkan halaman Wang Haotian dan terbang menuju Gunung 100 yang dihormati. Ratusan pemuja gunung, 100 pemuja pagoda. Lu Ming melihat ke tingkat ke-9. Tiba-tiba, semua lampu di lantai 9 meredup dan menghilang. Tidak lama kemudian, menara 100 Supremes bersinar. Xian Yanxing dan Kong Jin muncul di udara pada saat bersamaan dan turun. Tatapan orang lain tertuju pada mereka secara bersamaan. Bagaimana itu? Lu Ming bertanya. Jika saya mengambil tindakan, tentu tidak akan ada masalah. Kong Jin menyeringai. Xian Yanxing juga mengangguk. Jelas sekali keduanya telah mendapatkan token. Baiklah, ayo segera tinggalkan tempat ini. Kami akan meninggalkan 100 gunung yang dihormati. Kata Lu Ming. Sejak awal, dia tidak tahu kenapa, tapi dia punya firasat buruk di hatinya, seolah krisis akan datang. Xian Yanxing dan Kong Jin mengangguk. Ketiganya berubah menjadi 3 sinar cahaya dan meninggalkan tempat itu. Mereka menuju pintu keluar dengan kecepatan tinggi. Segera, mereka keluar dari pintu keluar dan terbang menuju barat. Tujuan mereka adalah kumpulan darah. Tidak lama setelah mereka pergi, Wang Haoxian tiba dan bergegas ke Gunung 100 yang dihormati. Keajaiban tingkat dewa, Wang Haoxian. Kenapa dia ada di sini? Petik 2. Salah satu lelaki tua yang menjaga pintu masuk bertanya dengan bingung. Di kaki menara, beberapa pemuda masih syok. Mereka terkejut karena 2 orang berhasil mencapai lantai 9. Mereka menebak apakah mereka berdua telah mendapatkan token tersebut. Apa identitasnya? Sebenarnya itu sangat kuat. Ledakan. Tiba-tiba, tekanan yang mengerikan turun. Niat membunuh yang dingin bercampur dengan aura panas dan menekan tubuh mereka. Tubuh mereka gemetar dan mereka berlutut di tanah. Mata Wang Haoxian dingin dan niat membunuhnya sedingin es saat dia melangkah di udara.